wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Parvitasari, SEMSA selaku dosen pembimbing lapangan saya. Selama waktu 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, saya PPL di UMKM Lesehan APB Ajusta di Lamongan dengan judul Strategi Pemasaran Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta, Desa Mantuk, Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, nama saya Kristina Dewa Octavia, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu pada bab 1, bab pendahuluan, yaitu ada dasar pemikiran, tujuan dan kegunaan, waktu dan tempat pelaksanaan, metode penelitian, dan kajian keislaman. Pada bab 2 yaitu pelaksanaan praktek, yang mana ada profil lembaga, pelaksanaan praktek di UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta, permasalahan di lapangan, dan tanggapan dari pihak lembaga tempat PPL. Pada poin yang ketiga yaitu bab pembahasan, yaitu terdapat kajian teori, perbedaan teori dengan praktik, analisis temuan studi, dan yang terakhir solusi terhadap permasalahan. Pada bab keempat, bab penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pada bab 1, bab pendahuluan, poin yang pertama yaitu dasar pemikiran. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, baik di sektor tradisional maupun modern. UMKM yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan karena kemampuannya bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan menyerap tenaga kerja sangat membantu kelangsungan perekonomian negara. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Basu Swasta yang merupakan strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam melaksanakan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi krisis ekonomi, justru usaha kecil yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada bagian strategi pemasaran karena UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta ini sangat minim sekali pada bagian pemasaran. UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta tersebut menjadi pilihan peneliti karena UMKM tersebut memiliki minimnya strategi pemasaran. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul Strategi Pemasaran Pengembangan UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Pada poin yang kedua yaitu tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penyusunan laporan penelitian ini yang berjudul Strategi Pemasaran Pengembangan UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, yaitu untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan untuk pemasaran produk dalam meningkatkan pengembangan usaha. Lalu kegunaannya, setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, maka manfaat yang didapatkan adalah bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, praktik pengalaman lapangan berguna untuk memenuhi salah satu tugas akhir praktik pengalaman lapangan setelah dilaksanakannya praktik pengalaman lapangan di usaha mikro kecil dan menengah Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta. Yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja dan ilmu mengenai sistem kerja yang ada di UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta. Selanjutnya, bagi lembaga. Yang pertama, bagi tempat praktik pengalaman lapangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perannya untuk dapat digunakan sebagai acuan mengembangkan UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta di Lamongan. Pada poin yang ketiga yaitu bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yaitu berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan sebagai dasar tambahan pertimbangan kurikulum dan literatur yang dapat dimanfaatkan bagi penelitian selanjutnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan di media sosial. Serta bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penulisan makalah maupun karya ilmiah dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan. Pada poin selanjutnya yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan PPL dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Tempat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan bertempat di usaha mikro kecil dan menengah Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta di Kota Lamongan yang beralamat di Jalan Raya Sampeng, Dusun Desa Mantup, Kabupaten Lamongan dengan jadwal kerja yang melayani secara offline dan online setiap hari, yaitu Senin sampai Minggu, buka pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam.
Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan bertempat di UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta, Kota Lamongan yang beralamat di Jalan Raya Sameng, Dusun Desa Matup, Selatan, Mantub, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan praktik pengalaman lapangan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui secara rinci strategi pemasaran pengembangan pada UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta di Lamongan. Pada poin selanjutnya yaitu kajian keislaman. Waktu istirahat di UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada bab 2 pelaksanaan praktik. Yang poin pertama, profil lembaga. Kondisi geografis. Nama lembaga UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta beralamat di Jalan Raya Sameng, Dusun Desa Mantub Selatan, Mantub, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Secara geografis, UMKM Lesehan APB Ajusta berada di Jalan Raya Sameng, Dusun Desa Mantub Selatan, Mantub, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, depannya terdapat pengusaha petelur ayam. UMKM Lesehan APB ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai 1 terdapat tempat kasir, produksi makanan, kamar mandi, tempat parkir, dan musola. Pada poin yang kedua yaitu sejarah berdirinya UMKM Lesehan APB Ajusta. UMKM Lesehan APB Ajusta berdiri sejak tahun 2015 yang beralamat di Jalan Raya Sameng, Dusun Desa Mantub Selatan, Mantub, Kabupaten Lamongan dengan jadwal kerja setiap hari yaitu Senin sampai Minggu. Buka pada jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Yang mana merupakan salah satu usaha kuliner yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Bapak Gunawan sebagai pendiri UMKM Lesehan APB Ajusta berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Di Lesehan APB Ajusta ini juga menyediakan makanan secara offline dan online, serta menyediakan catering, dan lain sebagainya. Harga makanan sangat terjangkau mulai dengan harga 15.000 sampai dengan harga 40.000. Pemasaran hanya dilakukan via WhatsApp dan Facebook. Di samping itu, banyak pula rekan istri Bapak Gunawan yang menawarkan untuk memasarkan produk UMKM tersebut. Dengan warung makan Bapak Gunawan tersebut direspon cepat oleh banyak kalangan masyarakat. Hal inilah yang membuat produk makanan Bapak Gunawan semakin lama semakin maju, yaitu dengan meningkatkan cita rasa dan membuat menu-menu baru yang banyak digemari oleh para pembeli. Poin selanjutnya yaitu visi dan misi UMKM Lesehan APB Ajusta. Menurut Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, visi sendiri adalah wawasan atau kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Sedangkan misi adalah implementasi lebih lanjut untuk mewujudkan visi. Dalam sebuah usaha diperlakukan dengan adanya visi dan misi untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut. Menurut Bapak Gunawan, visi dari UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta adalah dengan bekerja dengan giat, telaten, ikhlas, dan mendapatkan berkah. Sedangkan misinya yaitu dengan menjaga kebersihan produk serta mengutamakan cita rasa dan menjaga kualitas pelayanan. Karena dengan kualitas yang paling penting dan utama yaitu tentunya dengan menjaga kesehatan dan gizi produk. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi UMKM Lesehan APB Ajusta. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki suatu tujuan yang sama, saling menggerakkan dan memiliki sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan adanya suatu organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen dalam organisasi. Bagian umum mengenai struktur organisasi UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta dapat dilihat ya. Pada gambar struktur organisasi UMKM Lesehan APB Ajusta yaitu terdapat pemilik, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan terdapat karyawan-karyawan yang dipekerjakan oleh Bapak Gunawan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi UMKM Lesehan APB Ajusta itu termasuk tipe fungsional, di mana pihak UMKM Lesehan APB Ajusta telah melakukan pembagian tugas dalam operasionalnya meskipun pembagian kerja tersebut masih terlihat sederhana. Pemilik UMKM Lesehan APB Ajusta adalah Bapak Gunawan yang bertugas sebagai pengelola utama dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas perusahaan. Dalam proses produksi ini, Ibu Ani bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas produksi mulai dari berbelanja ke pasar, meracik bumbu, dan memasak serta pemasakan melalui oven untuk memasak pizza, pengemasan pizza dengan menggunakan pembungkus kardus. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, UMKM Lesehan APB Ajusta belum memiliki struktur organisasi secara tertulis. Akan tetapi secara umum gambaran mengenai struktur organisasi UMKM tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Gunawan selaku pemilik usaha yang menunjukkan bahwa struktur organisasi UMKM tersebut merupakan organisasi yang fungsional.
Dan pada UMKM tersebut terdapat produk-produk yang telah disajikan, yaitu UMKM Lesehan APBA Ajusta yang berlatar belakang tempat usaha kuliner makanan, maka terdapat berbagai macam menu makanan dan minuman yang disajikan oleh UMKM tersebut. Daftar menu makan yang disajikan yaitu meliputi ayam kampung panggang, rica-rica, pizza, satu paket ayam panggang dan tumpeng. Untuk daftar menu minuman yang disajikan yaitu berbagai aneka jus buah, es susu soda, es jeruk, es teh. Pada poin B, pelaksanaan praktik. Peserta praktik pengalaman lapangan hanya dilakukan oleh saya sendiri, yang mana mendapat tugas pada bagian membantu dan memproduksi makanan dan membantu pada bagian kasir. Selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan, mahasiswa diberi kesempatan dan diberikan arahan bagaimana cara untuk menjadi pengusaha, meskipun usaha tersebut harus dimulai dari kecil dan sederhana. Yang C, permasalahan di lapangan. Permasalahan yang dihadapi pada UMKM tersebut yaitu pada bagian strategi pemasaran, sehingga kurangnya jangkauan masyarakat yang lebih luas untuk bisa mengetahui UMKM tersebut jadi terbengkalai. Dalam hal ini diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam strategi pemasaran dalam mengurangi ketidaktahuan masyarakat dalam mengetahui UMKM tersebut. Pada poin D, yaitu tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Tanggapan dari pihak lembaga terkait beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pada bidang pemasaran, usaha mikro kecil dan menengah Lesehan APBA Ajusta Kabupaten Lamongan itu membenarkan dengan adanya ketidaktahuan para pembeli. Hal ini terjadi karena kurangnya pemasaran yang dilakukan sehingga pembeli tidak banyak tahu dengan adanya UMKM tersebut. Adapun tanggapan dari pihak lembaga terkait adanya PPL di lembaga tersebut adalah diterima dengan sangat baik dan dalam kesehariannya sangat membantu para karyawan dalam hal pekerjaan baik dalam memproduksi, bagian menyajikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas UMKM Lesehan APBA Ajusta itu di Lamongan. Pada bab 3 yaitu bab pembahasan. Poin A yaitu kajian teori. Definisi UMKM. UMKM merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam bidang perdagangan di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga berusaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria dalam usaha, lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya, definisi strategi pemasaran. Menurut Wikipedia, strategi pemasaran adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Poin selanjutnya yaitu definisi pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan adalah wujud kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat dengan jumlah penjualan yang semakin meningkat, kemampuan pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada dan berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga-lembaga keuangan baik di bank dan non-bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usaha. Identifikasi faktor permasalahan pengembangan pada UMKM menurut Hubais adalah pemasaran. Pemasaran yang masih terbatas di wilayah produksinya mengakibatkan pengusaha merasa belum perlu melakukan kegiatan promosi, padahal promosi tetap menjadi hal yang paling penting dalam penjualan produk usaha. Selanjutnya, permodalan. Sumber pendanaan bagi UMKM kebanyakan masih menggunakan modal pribadi. Cukup sulitnya bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank karena sulitnya sistem administrasi yang diterapkan mengakibatkan modal usaha terbatas. Selanjutnya, produksi. Sistem produksi pada UMKM masih menggunakan peralatan sehingga kapasitas produksi terbatas dan masih relatif kecil. Pada poin selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan strategi pemasaran pengembangan UMKM Lesehan APBA Ajusta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UMKM Lesehan APBA Ajusta Kota Lamongan, peneliti menentukan strategi yang digunakan adalah internet marketing. Selaku pemilik UMKM Lesehan APBA Ajusta mengatakan bahwa dalam strategi pemasaran UMKM Lesehan APBA Ajusta itu berusaha dengan memaksimalkan produk yang berkualitas, harga yang mempunyai daya asing, dan memasarkan produk sebaik mungkin di media sosial. Di sini terdapat 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan pengembangan UMKM, yaitu pertama, ciptakan produk yang unik. Yang kedua, yaitu buat tujuan iklan yang jelas.
Yang ketiga, lakukan online marketing. Yang keempat, buat promo menarik. Yang kelima yaitu konsisten. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pemasaran. Dalam memasarkan produk yang telah dihasilkan, diperlakukan strategi pemasaran yang baik dan kreatif yang dapat kita sesuaikan dengan model dan kebutuhan para konsumen. Karena dengan strategi pemasaran tersebut, perusahaan dapat meningkatkan jumlah pembeli dan tingkat kepuasan konsumen tentunya. Strategi pemasaran setiap bisnis berbeda antara satu dengan yang lain. Secara umum, terdapat 4 jenis strategi pemasaran yang cocok untuk memasarkan produk saat ini. Berikut adalah 4 jenis strategi pemasaran. Yang pertama, direct selling. Yang kedua, point of purchase. Yang ketiga, earned media. Yang keempat yaitu internet marketing. Yang keenam, hubungan strategi pemasaran dan pengembangan UMKM. Dalam melakukan usaha atau bisnis, konsumen ataupun pasar menjadi objek yang begitu penting menyangkut keberlangsungan berjalannya suatu bisnis. Selanjutnya, menurut Watson dan Kasten yang menunjukkan bahwa strategi bisnis sebagai suatu komitmen, keputusan dan langkah untuk memiliki daya asing. Strategi dalam upaya untuk menghasilkan kinerja di atas rata-rata. Dan teori dengan praktik. Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, bahwasanya strategi pemasaran dalam pengembangan usaha itu sangat penting. Karena pada dasarnya pemasaran merupakan strategi yang harus dipikirkan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang akan kita hasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur, serta berbagai informasi detail tentang produk. Strategi pemasaran yang telah dilakukan pada UMKM lesehan APP Ajusta yaitu dengan berusaha memaksimalkan produk yang berkualitas, harga yang mempunyai daya asing, dan memasarkan produk sebaik mungkin di media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, sehingga mampu untuk mengembangkan usaha kuliner makan tersebut bisa lebih maju. Akan tetapi dalam praktiknya masih kurang maksimal karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat. Perencanaan strategi pemasaran yang belum optimal serta hanya mengandalkan 2 media untuk memasarkan produk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran. Hasil yang didapat juga kurang maksimal. Poin C yaitu analisis temuan studi. UMKM lesehan APP Ajusta merupakan usaha kuliner yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman dan menerima pesanan secara online dan offline. UMKM lesehan APP Ajusta banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Peningkatan produk yang dilakukan oleh UMKM tersebut dengan cara menambah aneka macam makanan dan minuman yang diproduksi, serta pemilihan kualitas bahan baku produksi yang dihasilkan UMKM lesehan APP Ajusta dilakukan agar menambah omset atau volume penjualan. Dari hasil analisis temuan studi yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam UMKM lesehan ayam panggang berka Ajusta itu sangat minim sekali dalam mengenai strategi pemasaran, sehingga pengembangan usaha menjadi terhambat. Pada poin D yaitu solusi terhadap permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dari itu solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan strategi internet marketing. Internet berpotensi sebagai besar untuk digunakan dalam pemasaran. Internet marketing menawarkan banyak kemudahan dalam bertransaksi bagi para konsumen yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam strategi pemasaran internet marketing, kita dapat membuat website e-commerce sendiri atau juga dapat menggunakan platform besar yang sudah ada di internet seperti Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Atau juga bisa menggunakan media sosial untuk memasarkan produk seperti di Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Beberapa upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan mengembangkan usaha yaitu antara lain, yang pertama mengikuti pameran-pameran yang cukup besar. Yang kedua, mempelajari dan mengimplementasikan pemasaran melalui media internet seperti membuat toko online, promosi sosial media, dan konten marketing. Yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan melalui branding. Yang keempat, sharing dan belajar dari pengalaman oleh pebisnis lain sehingga bisa berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bisnis yang bisa dijalankan lebih luas lagi. Yang terakhir yaitu dengan memilih saluran pemasaran online yang tepat. Pada poin yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Pada poin A, kesimpulannya yaitu praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di UMKM lesehan ayam panggang berka Ajusta Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh si pribadi mahasiswa Akuntansi Syariah UMKM lesehan ayam panggang berka Ajusta Kabupaten Lamongan memiliki 2 bidang, yaitu bidang produksi yang mengurusi terkait produk-produk terkait UMKM dan bidang pembiayaan yang mengurusi terkait keuangan UMKM. Poin B yaitu saran untuk mahasiswa sebagai peserta PPL. Dengan dilaksanakan praktik pengalaman lapangan diharapkan
dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sehingga kedepannya dapat mempraktikkan ilmu yang dapat diperoleh ketika melaksanakan PPL di UMKM Lesehan APBH Ajusta Lamongan menjadi pemilik UKM yang sukses sehingga dapat membantu perekonomian, mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan bisa lebih mengembangkan usaha UMKM agar dapat lebih dikenal oleh banyak kalangan masyarakat. Berikut dokumentasi selama saya melakukan PPL di UMKM Lesehan Ayam Panggang Berkah Ajusta. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan kalian subscribe, kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum.